billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. All praise is due to Allah, who has sent down upon his servant Muhammad the book and has not made therein any difference. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya sebab dialah yang menurunkan kitab suci Al-Qur'an kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman hidup yang jelas. Melalui Al-Qur'an Allah memberi petunjuk kepada kebenaran dan jalan yang lurus. Ayat Al-Qur'an saling membenarkan dan mengukuhkan ayat-ayat lainnya sehingga tidak menimbulkan keraguan. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang menerima amanatnya menyampaikan Al-Qur'an kepada umat manusia. Disebut dalam ayat ini dengan kata hambanya untuk menunjukkan kehormatan yang besar kepadanya sebesar amanat yang dibebankan di pundaknya. Qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana. He has made it straight to warn of severe punishment from him and to give good tidings to the believer who do right, as did that they will have a good reward. Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa Al-Qur'an itu lurus, yang berarti tidak cenderung untuk berlebih-lebihan dalam memuat peraturan-peraturan sehingga memberatkan para hambanya, tetapi juga tidak terlalu singkat sehingga manusia memerlukan kitab yang lain untuk menetapkan peraturan-peraturan hidupnya. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW agar beliau memperingatkan orang-orang kafir akan azab yang besar dari Allah karena keingkaran mereka kepada Al-Quran. Juga memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh bahwa mereka akan memperoleh pahala yang besar darinya karena keimanan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya, serta amal kebajikan yang mereka lakukan selama hidup di dunia. Makithina fihi abada, in which they will remain forever. Pahala yang besar itu tidak lain adalah surga yang mereka tempati untuk selamanya. Mereka tidak akan pindah atau dipindahkan dari surga itu sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan amal perbuatan yang telah kamu kerjakan. Al-Zukhruf surat ke-43 ayat 72. Wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada, and the world those who say Allah has taken a son. Dalam ayat ini Allah kembali menyebutkan tugas Rasulullah untuk memberikan peringatan kepada kaum kafir karena kekufuran mereka dipandang perkara besar oleh Allah, terutama orang-orang kafir yang mengatakan Allah itu mempunyai anak. And the world those who say Allah has taken a son. Mereka itu terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, golongan musyrikin Mekah atau Arab yang mengatakan bahwa malaikat-malaikat itu putri Tuhan. Kedua, golongan orang Yahudi yang mengatakan bahwa Uzair putri Tuhan. Dan ketiga, golongan orang Nasrani yang mengatakan bahwa Isa putra Tuhan. Al-Quran diturunkan ke dunia untuk mengembalikan kepercayaan umat manusia kepada tauhid yang murni. Banyak ayat-ayat yang mengancam berbagai kepercayaan kepada selain Allah yang dianggap sebagai keyakinan yang sangat keliru. Firman Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang Yahudi yang berkata Uzair putra Allah, dan orang-orang Nasrani berkata Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling? Ini dituliskan dalam Quran surat Al-Taubah. Surat ke-9 ayat 30.
ma lahum bihi min ilmi wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba. They have no knowledge of it, nor had their fathers. Grave is the word that come out of their mouth. They speak not except lie. Anggapan mereka bahwa Allah mempunyai anak sama sekali tidak didasarkan atas pengetahuan dan keyakinan mereka, tetapi didasarkan atas persangkaan yang tidak benar atau taklid buta kepada nenek moyang mereka. Padahal nenek moyang mereka itu juga tidak mempunyai pengetahuan dan dasar keyakinan tentang kepercayaan yang demikian. Sungguh terlalu jelek ucapan mereka itu yang tidak lahir dari pikiran yang sehat, tetapi begitu juga keluar dari mulut yang lancang. Allah menegaskan bahwa apa yang diucapkan mereka itu adalah kekafiran yang sangat besar, karena tidak didasarkan atas keyakinan dan tidak patut diucapkan oleh seorang manusia. Kelancangan mereka mengucapkan kalimat kufur itu ditegaskan Allah sebagai suatu kebohongan yang tidak mengandung kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan Rasul untuk memerintahkan kepada umatnya supaya kembali kepada agama tauhid, sebagaimana yang diajarkan Al-Quran. Firman Allah, katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Ali Imran surat ketiga ayat 64. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Then perhaps you will kill yourself through grief over them, Muhammad, if they do not believe in this message and out of sorrow. Menurut riwayat Ibnu Abbas bahwa Utbah bin Rabi'ah, Saibah bin Rabi'ah, Abu Jahal bin Hisham, Nadar bin Harits, Umayyah bin Khalaf, Asya bin Wa'il, Al-Aswad bin Muttalib, dan Abu Buturi di hadapan beberapa orang Quraisy mengadakan pertemuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa susah melihat perlawanan kaumnya kepadanya dan pengingkaran mereka terhadap ajaran-ajaran yang dibawanya, sehingga sangat menyakitkan hatinya. Lalu turunlah ayat ini. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak bersedih hati hingga merusak kesehatan dirinya hanya karena kaumnya yang tidak mau beriman kepada Al-Quran dan kenabiannya. Hal demikian itu tidak patut membuat Nabi sedih karena tugas beliau hanyalah menyampaikan wahyu ilahi kepada mereka. Sedangkan kesediaan jiwa mereka untuk menerima kebenaran ayat-ayat tersebut tergantung kepada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukanlah kewajiban wahai Muhammad menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Ini termaktub dalam Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 272. Sesungguhnya Nabi Muhammad bersedih hati karena hasratnya yang besar dan kecintaannya yang dalam kepada kaumnya supaya mereka beriman. Tetapi itu tidak tercapai. Beliau diberi gelar Habibullah, artinya kekasih Allah. Maka sifat kasih sayang beliau yang sangat menonjol pada semua manusia itu adalah pencerminan dari cintanya kepada Allah. Semakin kuat cinta kepada Allah, semakin besar pula kasihnya kepada manusia. Bahkan manusia itu dirasakan sebagai dirinya. Oleh karena itu, kaumnya menjauhkan diri dari bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Beliau merasakan kejadian ini sebagai pukulan berat bagi dirinya. Bukanlah kaum yang jauh dari hidayah Allah pada akhirnya akan hancur, dan beliau sendiri akan menyaksikan kehancuran mereka itu. Hati yang sangat iba terhadap mereka menjadi penghalang kebenaran, apapun pendorongnya, dan dapat menghambat jalan kebenaran itu sendiri. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak mengindahkan tanggapan kaum musyrikin yang menjadi penghalang tersebarnya agama Islam, tetapi harus menyampaikan dakwahnya dengan bijaksana. Sebab mereka itu adalah manusia yang telah dikaruniai oleh akal pikiran. Dengan akal pikiran itu manusia dapat merenungkan kebenaran-kebenaran ayat-ayat Al-Quran dan ayat-ayat alam kauniyah, seperti benda-benda yang terdapat dalam alam ini.
then perhaps you would kill yourself through grief over them, Muhammad, if they do not believe in this message and out of sorrow. Nah, begitu bunyi ayatnya. Jika meninggal mereka atas dirimu merusak, membunuh, maka barangkali kamu akan mendapatkan penyesalan dengan ini. Nah, itu bunyi ayat Al-Kahfi ayat ke-6. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Indeed, we have made that which is on the earth adornment for it that we may taste them as to which of them is best indeed, kata dia. Baginya perhiasan bumi di atas apa kami telah menjadikan sesungguhnya perbuatan lebih baik siapa di antara mereka, dan kami hendak menguji mereka. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa segala yang ada di atas bumi ini diciptakan sebagai perhiasan bagi bumi itu. Baik binatang dan tumbuh-tumbuhan yang terdiri dari berbagai jenis di lautan dan daratan maupun barang-barang tambang yang beraneka ragam dan sebagainya. Semua itu untuk menguji manusia. Apakah mereka dapat memahami dengan akal pikiran mereka bahwa perhiasan-perhiasan bumi itu dapat memberikan gambaran akan adanya Sang Pencipta, untuk kemudian menaati perintah dan menjauhi larangannya. Bila mana mereka menggunakan segala benda-benda alam, hewan, tumbuhan untuk pengabdian diri kepada Allah dan kemaslahatan manusia, maka Allah akan memberi mereka pahala yang sebesar-besarnya. Tetapi bila mana mereka menggunakannya untuk mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, merusak peradaban dan kemanusiaan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kepada mereka azab yang besar pula. Sejarah umat manusia membuktikan bahwa mereka selalu berlomba-lomba untuk memperoleh benda-benda perhiasan bumi itu, karena merupakan benda-benda ekonomi yang menjadi sumber penghidupan umat manusia. Karena benda-benda itu pula mereka saling berbunuh-bunuhan satu sama lain, yang akhirnya menimbulkan kehancuran. Hal itu tidak akan terjadi jika mereka menyadari bahwa benda-benda hiasan bumi itu adalah anugerah Allah dan dimanfaatkan untuk kemanusiaan dan pengabdian kepada Tuhan Robbil Alamin. Demikianlah barang siapa yang dapat memahami dan mengambil pelajaran serta hikmah dari benda-benda hiasan bumi itu akan berbahagia di dunia dan akhirat. Semua benda alam memang diperuntukkan bagi manusia. Terserah pada mereka mau melakukan apa saja terhadap benda-benda hiasan di permukaan bumi itu. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Tidaklah engkau memperhatikan bahwa Allah menundukkan bagimu, wahai manusia, apa yang ada di bumi dan kapal yang berlayar di lautan dengan perintahnya." Quran surat Al-Hajj, Quran surat 22 ayat 65. Sabda Nabi Muhammad SAW, "Sesungguhnya dunia ini manis dan hijau, dan sesungguhnya Allah menunjuk kamu sebagai penguasa di atasnya." Lalu dia melihat, "Apa yang kamu kerjakan?" Riwayat Muslim dan Abu Sa'id Al-Khudri. Ini hadisnya sahih ini. Kalau riwayat Bukhari dan Muslim, 7 perawi hadis muttafaq alaih. Jadi memang bahwa perhiasan artinya apa yang ada di muka bumi ini sesungguhnya adalah kekuasaan, silakan, tapi buat untuk menyembah Allah dan beriman kepada Allah dan tidak menyebabkan kerusakan. Nah, yang ada di bumi ini adalah faktor ekonomi. Wa inna lajailuna ma 'alaiha sa'idan juruja. And indeed, we will make that which is upon it into a barren ground. Tandus gersang tanah di atasnya, apa sesungguhnya telah menjadikan dan sesungguhnya kami. Ayat ini menerangkan bahwa Allah benar-benar mampu untuk membuat apa yang ada di atas muka bumi ini menjadi tanah yang datar dan tandus. Tidak ada tumbuh-tumbuhan yang menghiasinya. Keindahan yang semula mengikat penglihatan berubah menjadi pemandangan yang kering dan pudar. Perubahan demikian itu dapat terjadi disebabkan perubahan iklim, dan dapat pula disebabkan oleh tangan-tangan manusia sendiri yang tidak mempertimbangkan akibat dari perbuatan mereka sendiri. Seperti kata kota yang salah, tata kota yang salah, penggundulan hutan, pemakaian tanah berlebih-lebihan tanpa pemeliharaan, peperangan, dan sebagainya. Dengan demikian tidak patut
bagi Nabi Muhammad SAW untuk berduka cita bagi mereka yang anti terhadap ajaran-ajaran Islam yang dibawanya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji mereka dengan menciptakan keindahan di muka bumi ini, dengan menciptakan berbagai macam-macam benda seperti tumbuhan, hewan, mineral. Siapa di antara manusia yang beramal baik, Allah akan memberi pahala bagi mereka. Yang paling baik karena mempergunakan benda hiasan bumi itu sesuai dengan petunjuk Tuhan untuk kemanusiaan. Jadi Allah menciptakan untuk perekonomian di muka bumi ini. Tetapi jika mereka mempergunakan benda-benda hiasan bumi ini untuk mengikuti perbuatan yang durhaka dan tidak mengikuti petunjuknya, maka Allah kelak menjadikan bumi ini datar dan tandus akibat rakusnya manusia. Setiap manusia akan diberi ganjaran terhadap perbuatan yang durhaka. Dengan ayat ini Nabi Muhammad SAW menjadi terhibur. Bagi Rasulullah SAW sudah jelas jalan yang ditempuh oleh masing-masing golongan manusia, baik yang beriman kepada Al-Quran maupun yang berpaling darinya. Berbahagialah mereka yang lulus dalam ujian Tuhan itu, dan sengsaralah mereka yang gagal. Tugas Rasulullah SAW hanyalah menyampaikan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah manusia beriman kepada petunjuk-petunjuk itu ataukah berpaling darinya? Allah lah yang menentukan. Di sini sudah ditegaskan. Kalau kalian berbuat zolim, kalau kalian berbuat kemaksiatan di atas muka bumi ini, merusak alam ini, maka kami akan membuat tandus gersang. Jurujan. Wa inna lajailuna ma 'alaiha sa'idan jurujan. Jadi Allah akan gampang membuat tandus dan gersang. Tetapi kalau misalnya manusia di atas muka bumi ini berbuat kebaikan, maka pakailah perhiasan-perhiasan dunia ini yang akan membuat kalian menjadi kaya di situ. Am hasibta anna ashabal kahfi wa raqimi kanu min ayatina ajaba, or have you thought that the champions of the cave and the inscription we are among our sign a wonder. Allah menerangkan bahwa apakah Nabi Muhammad mengira bahwa kisah Ashabul Kahfi beserta Rakim batu tertulis sebagaimana yang tersebut dalam kitab-kitab lama adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang paling menakjubkan. Am hasibta ana ashabal kahfi, ataukah kamu mengira bahwasannya penghuni gua dan batu bertulis adalah mereka dari ayat-ayat kami yang mengagumkan? Sebagaimana tersebut dalam kitab-kitab lama, tanda-tanda kekuasaan Allah yang paling menakjubkan memang jika dilihat peristiwa Ashabul Kahfi berlawanan dengan hukum alam. Akan tetapi jika dibandingkan dengan berbagai kejadian pada tumbuhan, binatang, dan segala mineral yang merupakan perhiasan di atas muka bumi ini, maka kejadian ini memang menakjubkan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Kamu mau tidur 100 tahun dan dibangunkan kembali, ya bisa. Kun fayakun. Kalau Allah kan begitu. Namun demikian, peristiwa Ashabul Kahfi ini bukan satu-satunya tanda kekuasaan Allah, tetapi hanya sebagian kecil dari bukti keagungannya. Sekiranya para ulama agama lain merasa kagum dan terpesona oleh peristiwa tersebut, maka Rasulullah dan umatnya seharusnya lebih terpesona lagi oleh berbagai fenomena alam semesta dengan segala keajaibannya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kejadian langit dan bumi, pergantian siang dan malam, peredaran matahari, bulan, planet, dan binatang-binatang, atau sebagaimana Allah menghidupkan kembali segala sesuatu yang telah mati. Semua itu merupakan bukti-bukti yang menunjukkan kekuasaan Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Dia berbuat menurut kehendaknya, tidak seorang pun yang menolak ketetapannya. Oleh karena itu Al-Quran selalu mengajak manusia untuk menyelidiki rahasia alam semesta ini. Menurut riwayat Israiliyat, orang-orang Nasrani telah banyak melakukan kesalahan. Raja-raja mereka berlaku aniaya sampai menyembah berhala, bahkan memaksa rakyatnya untuk juga menyembahnya. Seorang raja mereka yang bernama Decianus mengeluarkan perintah kelas kepada rakyatnya untuk menyembah berhala itu dan menyiksa siapa yang menentangnya.
Beberapa orang pemuda dari kalangan bangsawan dipaksanya untuk turut menyembah berhala itu. Bahkan diancam akan dibunuh jika berani menolak perintah itu. Namun mereka menolaknya dan tetap bertahan dalam agama mereka. Lalu Decianus melucuti pakaian dan perhiasan mereka karena masih sayang kepada remaja itu. Raja membiarkan mereka hidup dengan harapan agar mau mengikuti perintahnya. Raja itu pergi ke negara-negara lain, ke negeri-negeri lain untuk memaksa penduduknya menyembah berhala, dan siapa yang menolak perintahnya dibunuh. Pemuda itu kemudian pergi ke sebuah gua yang terletak di sebuah gunung yang disebut Tikaius, dekat kota mereka, Ephasus. Di gua itu mereka beribadah, menyembah Allah. Sekiranya diserang oleh Raja Decianus dan dibunuh, maka mereka mati dalam ketaatan. Jumlah mereka 7 orang. Di tengah perjalanan ke gua, mereka bertemu seorang pengembala dengan seekor anjingnya yang kemudian ikut bersama mereka. Di gua itulah mereka tekun menyembah Allah. Mereka sholat, mereka sembahyang, mereka berdoa. Di antara mereka ada yang bernama Tamlika. Dia bertugas memberi makanan dan minuman untuk teman-temannya dan menyampaikan kabar bahwa Decianus masih mencari mereka. Setelah kembali dari perjalanannya, raja itu segera mencari ahli ibadah kepada Allah untuk dibunuh, kecuali bila mereka mau menyembah berhala. Nah, ini Raja Decianus memerintahkan penduduknya untuk menyembah berhala. Tapi 7 orang ini nggak mau. Berita ini terdengar oleh Tamlika ketika dia sedang berbelanja, lalu disampaikan kepada teman-temannya. Mereka menangis. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menutup pendengarannya mereka sehingga mereka tertidur. Sementara Decianus teringat kembali kepada para pemuda di atas, lalu memaksa orang tua mereka untuk mendatangkannya. Para orang tua itu akhirnya menunjukkan gua tempat mereka beribadah. Decianus segera pergi ke sana dan menutup mulut gua itu agar mereka mati di dalamnya. Nah, ini jahatnya Raja Decianus. Dalam staf pengiring raja ada 2 orang laki-laki yang tetap menyembunyikan imannya. Namun Petrus dan Runas, kisah para pemuda yang beriman dalam gua itu diabadikan dengan tulisan di atas 2 keping batu yang lalu disimpan dalam peti dan tembaga. Peti itu ditanamkan ke dalam bangunan supaya di kemudian hari menjadi teladan dan peringatan bagi umat manusia. Waktu terus berjalan. Zaman silih berganti. Raja Decianus sudah dilupakan orang. Seorang raja yang soleh juga bernama Petrus memerintah negeri ini selama 68 tahun. Pada masa pemerintahannya terjadi pertikaian pendapat di kalangan rakyat tentang hari kiamat. Sehingga mereka terbagi ke dalam 2 golongan, yaitu golongan yang percaya dan mengingkari. Raja sangat sedih karena persoalan ini. Dia berdoa kepada Tuhan agar dia memperlihatkan kepada rakyatnya tanda-tanda yang meyakinkan bahwa kiamat itu pasti terjadi. Sementara seorang pengembala kambing yang bernama Ulias bermaksud membangun kandang untuk kambingnya di gua tempat para pemuda tadi. Lalu dipecahkannya batu menutup pintu gua itu. Seketika itu juga pemuda yang beriman itu terbangun serentak dari tidurnya. Mereka duduk dengan wajah berseri-seri, lalu mereka sholat. Berkatalah mereka satu sama lain, "Berapa lama kalian tidur?" Jawab oleh yang lain, "Sehari atau setengah hari." Yang lain mengatakan, "Tuhan lebih mengetahui berapa lama kalian tidur. Cobalah salah seorang dari kalian pergi ke kota dengan membawa uang perak ini dan membeli makanan yang baik dan menghidangkannya kepada mereka." Maka Tamlika berangkat belanja sebagaimana biasanya sejak dahulu untuk berbelanja secara sembunyi-sembunyi karena takut kepada Raja Decianus, padahal Raja Decianusnya sudah mati. Sewaktu dia berjalan terdengar oleh orang-orang menyeru Isa Al-Masih di segala penjuru kota. Dia berkata dalam hati, "Alangkah anehnya mengapa orang mukmin ini tidak dibunuh oleh Decianus." Tamlika ini bingung. Kenapa orang nggak dibunuh dan kenapa orang nggak takut? Padahal ini sudah berlalu beratus-ratus tahun. Dia masih merasa heran. "Barangkali aku bermimpi atau kota ini bukan kotaku dahulu," katanya. Kata Tamlika ini dalam hati. Lalu dia bertanya kepada seorang laki-laki tentang nama kota itu. Laki itu menjawab, "Ini kota Ephasus." Pada akhir perjalanan dia datang kepada seorang laki-laki dan memberikan uang logam untuk membeli makanan. Laki-laki itu kaget setelah melihat uang logam itu tersebut karena belum pernah melihatnya. Dia membolak-balik logam itu kemudian diperlihatkannya kepada kawan-kawannya. Mereka merasa heran dan berkata, "Apakah uang ini dari harta yang kamu temukan tersimpan dalam tanah?" Kata yang melayani si Taklimha ini. "Uang logam ini dari zaman Raja Decianus. Satu zaman yang sudah lewat berabad-abad lamanya." Kemudian Tamlika dibawa ke hadapan 2 orang hakim di kota itu. Mulanya Tamlika mengira dia akan dibawa ke Raja Decianus sehingga ia menangis. Tetapi setelah mengetahui raja telah berganti, lenyaplah kesedihannya.
Kedua hakim kota itu, Areus dan Tetius, bertanya kepada Tamliha, "Di mana harta terpendam yang kamu temukan itu, wahai anak muda?" Kata hakimnya. Kata hakim kota itu, Areus dan Tetius itu. Bertanya kepada Tamliha, "Di mana harta terpendam itu?" Sesudah terjadi pembicaraan antara mereka, maka Tamliha menceritakan kisah para pemuda itu dengan Raja Dekianus. Dan dia mengajak kepada hakim itu untuk pergi menengok ke gua untuk membuktikan kebenaran kisahnya. Lalu keduanya pergi bersama-sama, Tamliha, sehingga sampai ke pintu gua itu. Jadi dua hakim ini diajak. Dan mereka mendengarkan semua kisah tentang penghuni gua itu dari Tamliha. Kedua hakim tersebut merasa heran setelah mengetahui bahwa mereka tidur dalam gua selama 309 tahun. Bayangkan. Kun fayakun, maka terjadilah ketika Allah Subhanahu wa taala membangunkan kembali orang-orang ini 309 tahun. Kalau Allah berkehendak, Allah mau, Allah bisa menidurkan kalian, membangunkan kembali 309 tahun. Apa yang tidak bisa Allah lakukan? Mereka dibangunkan dari tidur untuk menjadi tanda-tanda kekuasaan Tuhan kepada manusia. Kemudian Areus masuk dan melihat sebuah peti dari tembaga tertutup dengan segel. Di dalamnya terdapat 2 batu bertulis yang menceritakan kisah pemuda itu. Sejak mereka melarikan diri dari kerajaan Dekianus demi memelihara akidah mereka dan agama mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian Dekianus menutup pintu gua itu dengan batu. Setelah Areus dan kawan-kawannya membaca kisah ini, mereka bersyukur dan langsung sujud kepada Allah. Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Mereka segera mengirim utusan kepada Raja Petrus agar cepat-cepat datang untuk menyaksikan tanda kekuasaan Allah yang ada pada pemuda-pemuda yang dibangkitkan sesudah tidur 309 tahun itu, 309 tahun tepatnya. Raja kemudian berangkat beserta rombongan pengawal dan penduduk negerinya menuju negeri Ephasus. Hari ini merupakan hari penetapan keputusan tentang hari kebangkitan. Hari yang tidak terlupakan. Ketika raja melihat pemuda-pemuda itu, dia langsung sujud kepada Allah, memeluk pemuda-pemuda itu lalu menangis. Pemuda-pemuda itu terus memuji Tuhan. Mereka berkata kepada raja, "Wahai raja, selamat tinggal. Semoga Allah melindungi kamu dari kejahatan manusia dan jin." Lalu mereka kembali ke pembaringan. Dan ketika itu Allah Subhanahu wa taala mencabut rohnya untuk memberikan penghormatan kepada arwah para hamba Allah yang suci ini. Raja memerintahkan agar masing-masing mereka dibuatkan peti jenazah dari emas. Allahu Akbar, subhanallah. Tetapi pada malam harinya raja bermimpi melihat mereka dan berpesan kepadanya, "Biarkanlah kami sebagaimana adanya dalam gua ini. Kami tidur di atas tanah sampai hari kiamat datang." Oleh karenanya raja memerintahkan agar jenazah-jenazah itu dihamparkan ke dalam sebuah peti kayu dan melarang setiap orang untuk masuk ke dalam gua itu. Raja memerintahkan pula agar di pintu gua dibangun tempat ibadah dan dari hari wafatnya dijadikan hari besar. Orang-orang Nasrani menjadikan ini sebagai bukti kekuasaan Allah untuk menunjukkan adanya hari kiamat. Tetapi Al-Quran menjelaskan bahwa tanda-tanda kekuasaan Allah itu untuk mengadakan hari kebangkitan dan mengembalikan roh kepada jasadnya sesudah mati. Bukanlah terbatas pada kisah itu saja. Ayat-ayat yang menunjukkan kekuasaannya untuk menunjukkan adanya hari kiamat tidak terhitung jumlahnya. Banyak sekali kisah-kisah. Oleh karena itu perhatikanlah alam semesta ini dengan segala isinya. Jagalah alam semesta ini dengan segala isinya. Iz awala fitayatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. When the youth retreat to the cave and said, "Our Lord, grant us from yourself mercy and prepare for us from our affair right guidance." Tatkala mencari tempat perlindungan pemuda-pemuda ke dalam gua, maka mereka berkata atau berdoa, "Ya Tuhan kami, berikanlah kami dari sisimu rahmat dan sediakanlah bagi kami, bagi urusan kami petunjuk yang lurus." Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menguraikan kisah Ashabul Kahfi kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam atau kepada rasulnya bahwa ketika zaman dahulu beberapa pemuda keturunan bangsawan di suatu negeri karena takut penganiayaan rajanya pergi mencari perlindungan ke dalam gua di sebuah gunung. Di dalam gua inilah mereka membulatkan tekadnya
menghabiskan masa remajanya untuk mengabdi kepada Allah, hanya sholat, berdoa, berzikir, mengucapkan takbir, la ilaha illallah. Mereka berdoa kepada Allah. Mereka berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Nah, ini doanya. Di dalam gua inilah mereka membulatkan tekadnya, menghabiskan masa remajanya itu untuk mengabdi kepada Allah. Mereka berdoa kepada Allah semoga dilimpahi rahmat dari sisinya. Mereka mengharapkan pengampunan, ketentraman, rizki dari Allah sebagai anugerah yang besar atas diri mereka. Selain itu mereka juga memohon agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi mereka jalan yang benar untuk menghindari godaan dan kezaliman orang-orang kafir dan memperoleh ketabahan dalam menaati Tuhan sehingga tercapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sungguh Allah telah menolong mereka. Ketika raja kafir itu berhasil menemukan jejak mereka pada pintu gua itu, lalu masuk ke dalamnya, maka Allah Subhanahu wa taala menutup penglihatannya supaya mereka tidak dapat melihat para pemuda itu. Oleh karena itu akhirnya raja memutuskan menutup pintu dengan perkiraan bahwa mereka akan mati kelaparan dan kehausan. Nyatanya mereka hidup selama 309 tahun. Jadi kalau Allah berkehendak tidak ada yang tidak mungkin. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Maka jadikanlah tutup atas telinga mereka di dalam gua beberapa tahun berbilang. So we cast a cover of sleep over their ears within the cave for a number of years. Allah mengabulkan doa para pemuda itu dengan menutup penglihatan dan pandangan mereka hingga mereka tidur nyenyak. Tidak ada suara yang bisa membangunkan mereka dari tidur di dalam gua itu selama ratusan tahun. Sangat besar rahmat Allah yang diberikan kepada mereka. Tidak mudah bagi seseorang untuk tidur di waktu jiwanya sedang gelisah dan takut dengan tidur. Seseorang mendapatkan ketentraman hati dalam ayat ini dikatakan menutup telinga. Kami menutup telinga. Fadorobna ala adhanihim. Kami menutup telinga mereka. Karena telinga itu tempat masuknya suara yang menjadi sebab bangunnya seseorang dari tidur. Seseorang bisa dikatakan tidur bila mana telinganya tidak mendengar sesuatu lagi. Subhanallah, subhanallah. Maha besar Allah. Ditutup mata raja itu supaya tidak melihat ketujuh pemuda ini. Tutup juga telinga pemuda ini, mata pemuda ini untuk mereka bisa tidur nyenyak supaya suara tidak masuk. Summa ba'athnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada. Kemudian kami bangunkan mereka karena kami hendak mengetahui manakah dua golongan lebih tepat menghitung bagi mereka berdiam panjang atau lama. Then we awakened them that we might show which of the two faction was most precise in calculating what extent they had remained in time. Ayat ini menerangkan bahwa sesudah para pemuda itu tidur dalam gua selama 300 tahun, Allah lalu membangunkan mereka. Pendengaran mereka dipulihkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang pengembala kambing menggempur dinding batu yang menutup mulut gua itu, suara rentuhan membuat mereka terbangun dari tidur yang panjang. Ayat ini memberitahukan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang mana di antara dua golongan yang berselisih itu yang dapat menghitung dengan tepat berapa lama mereka tinggal dalam gua itu. Tetapi akhirnya mereka menyadari bahwa mereka tidaklah mengetahui secara pasti berapa lama para pemuda itu tinggal di dalam gua. Lalu mereka mengakui bahwa Allah yang memelihara tubuh mereka sehingga tidak hancur dan bertambah yakin akan kesempurnaan kekuasaan Allah serta ilmunya. Oleh karena itu dengan peristiwa yang dialami, mereka dapat merenungkan perkara hari kiamat. Bagi orang-orang yang beriman pada zaman itu, peristiwa tersebut menambah keteguhan iman mereka. Sedangkan bagi orang kafir, peristiwa itu membuat menjadi bukti nyata bahwa kekuasaan Allah. Ahli tafsir berbeda pendapat dalam menjelaskan maksud kata dua golongan ini. Dalam ayat ini ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan dua golongan itu adalah golongan pertama, para pemuda penghuni gua, golongan kedua, penduduk kota yang mengetahui sejarah menghilangnya pemuda itu. Pendapat lain mengatakan bahwa kedua golongan yang berselisih pendapat itu ialah pemuda penghuni gua dan raja yang memerintah silih berganti di negeri Afasus. Pendapat yang mendekati kebenaran inilah yang berpendapat bahwa kedua golongan itu adalah para pemuda penghuni gua itu sendiri. Setelah bangun dari tidur, mereka saling bertanya satu sama lain. Sebagaimana dikatakan, kita tinggal dalam gua ini sehari atau setengah hari, kata pemuda. Percakapan awal ketika mereka baru dibangunkan dalam tidurnya.
Sebagian lain mengatakan, Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu tinggal di dalam gua. Ternyata ketika kita mendengarkan kisahnya, taklima belanja tadi, uangnya itu sudah berada 300 tahun yang lalu. Jadi sudah tidak berlaku 300 tahun lalu. Maka pertanyaannya, kamu menggali di tanah yang mana? Kamu menemukan peti yang mana? Karena sudah 300 tahun mereka tidur. Nahnu nakussu alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. It is we who relate to you, Muhammad, their story in truth. Indeed we are yours who believe in their Lord, and we increase them in guidance. Kami kisahkan atasmu, kepadamu cerita mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka pemuda-pemuda, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan mereka, bi rabbihim. Dan kami tambahkan mereka wazidnahum huda, petunjuk. Allah memberikan petunjuk pada mereka. Dalam ayat ini Allah menguraikan kisah Ashabul Kahfi yang pada ayat-ayat sebelumnya telah disampaikan secara global. Allah mengatakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kisah yang disampaikan ini mengandung kebenaran. Maksudnya diceritakan menurut kejadian, tidak seperti yang dikenal oleh bangsa Arab. Mereka telah mengenal kisah pemuda-pemuda penghuni gua ini, akan tetapi dalam bentuk yang berbeda. Umayyah bin Abi Sa'ad, seorang penyair Arab zaman permulaan Islam dari Bani Umayyah, pernah dalam sebuah baitnya menyebut gua ini dan menunjukkan bahwa bangsa Arab telah mengenal kisah ini. Baitnya berbunyi, tidak ada di situ kecuali ar-rakib, batu tertulis yang berada di dekatnya serta anjingnya. Sedangkan kaum itu tidur di dalam gua. Kemudian Allah menjelaskan bahwa sesungguhnya para penghuni gua itu adalah para pemuda yang beriman kepada Allah yang Maha Kuasa dengan penuh keyakinan. Meskipun masyarakat mereka menganut agama syirik, disuruhnya masyarakat di sana untuk menyembah berhala, tetapi mereka dapat mempertahankan keimanan mereka. Ketujuh orang pemuda ini mempertahankan keimanan mereka dan mempengaruhi kemusyrikan. Memang para pemuda pada umumnya mempunyai sifat mudah menerima kebenaran. Mereka lebih cepat menerima petunjuk di jalan yang benar dibandingkan orang-orang tua yang sudah tenggelam dalam ajaran-ajaran yang batil. Oleh karena itu dalam sejarah, terutama sejarah perkembangan Islam, para pemuda yang lebih banyak pertama kali menerima ajaran Allah dan Rasulnya, adapun orang tua, tokoh Quraisy, tetap mempertahankan ajaran agama yang salah. Sedikit sekali di antara mereka yang menerima ajaran agama Islam. Nah, itu yang terjadi di daerah Fusus itu. Wa rabbatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idza satata. Dan kami meneguhkan atas hati mereka tatkala mereka berdiri. Lalu mereka berkata, Tuhan kami, Tuhan langit dan bumi, tidak kami menyeru dari selain Dia. Ilaha, Tuhan yang sesungguhnya kami telah mengatakan jika demikian jauh dari kebenaran. And we both made firm their hearts when they stood up and said, Our Lord, in this is the Lord of the heaven and the earth. Never will we invoke besides Him and deity. We would have certainly spoken then an excessive transgression. Dalam ayat ini diterangkan bahwa kami meneguhkan hati mereka. Allah meneguhkan hati mereka, mereka berdiri lalu mereka berkata, Tuhan kami, Tuhan langit dan bumi, dan menyeru, tidak ada Tuhan selain Engkau. Sesungguhnya kami telah mengatakan jika demikian jauh dari kebenaran. Dalam ayat ini diterangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati para pemuda itu dengan kekuatan iman, membulatkan tekad mereka kepada agama tauhid. Beruntung sekali ketujuh pemuda ini dibulatkan kepada agama tauhid dan memberikan keberanian untuk mengatakan kebenaran agama itu di hadapan Raja Dekianus dengan yang kafir dan sewenang-wenang pada saat itu. Ketika raja itu mencela dan memaksa mereka untuk menyembah berhala, mereka lantang berkata, Tuhan kami adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyuruh Tuhan selain Dia. Allahu Akbar. Dalam pernyataan mereka terkandung dua pengakuan tentang kekuasaan Tuhan. Pertama, pengakuan mereka tentang keesaan Tuhan, memelihara dan menciptakan alam semesta. Kedua, pengakuan mereka tentang keesaan Tuhan dan haknya untuk disembah oleh makhluk.
Orang musyrik mengakui keesaan Tuhan dalam menciptakan dan memelihara alam semesta ini sebagaimana dijelaskan Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, menundukkan matahari dan bulan, pasti mereka akan mengakui, menjawab Allah. Maka mereka bisa dipalingkan dari kebenaran. Al-Ankabut surat 29 ayat 61. Namun demikian orang musyrikin tidak mengakui keesaan Tuhan. Tuhannya banyak untuk disembah oleh para hambanya. Mereka menyembah berhala sebagai sekutu Tuhan yang akan mendekatkan mereka kepadanya. Sebagaimana diterangkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kami tidak menyembah mereka melainkan berharap agar mereka mendekatkan kepada kami dengan sedekat-sedekatnya. Al-Zumar surat 39 ayat 3. Sesudah itu pemuda itu mengatakan pengakuan mereka tentang keesaan Tuhan. Lalu mereka memberikan alasan penolakan terhadap penyembahan berhala-berhala sebagaimana yang dikehendaki oleh Raja Dekianus. Mereka menyatakan bahwa jika mereka menyembah dan berdoa kepada selain Allah, itu berarti mengerjakan sesuatu yang jauh dari kebenaran. Nah, katanya begitu. Jadi orang kafir pun sebetulnya mengakui adanya Tuhan, tapi Tuhan mereka berhala dan mereka mengakui banyak Tuhan, kan seperti itu. Haula'i qaumuna attakhadhu min dunihi alihah laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. These our people have taken beside him deeds. Why do they not bring for worship of them a clear evidence? And who is more unjust than one who invents about Allah a lie? Mereka, kaum ini, mengambil menjadikan dari selain Allah, selain Tuhan. Mengapa tidak mereka datang atas mereka dengan alasan kekuasaan nyata? Maka siapa yang lebih zalim daripada orang mengadakan atas terhadap kedustaan, atas terhadap Allah kedustaan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan percakapan antara pemuda itu. Mereka mengatakan bahwa kaumnya yang berada di bawah kekuasaan Dekianus meskipun lebih tua dan memiliki banyak pengalaman, namun menyekutukan Tuhan tanpa mempergunakan akal pikiran mereka. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang benar atau bukti yang kuat dan jelas untuk memperkuat kebenaran yang mereka katakan dan percayai? Pemuda ini menyatakan bahwa kaum mereka seharusnya berbuat seperti yang mereka lakukan, yaitu menunjukkan bukti-bukti kebenaran agama yang mereka anut. Nah, jadi ada perselisihan antara kaum muda dengan kaum tua. Bahwa anak muda ini menyatakan bahwa tidak ada kezaliman yang lebih besar kecuali kezaliman orang yang berbuat dusta terhadap Allah. Seperti mengatakan bahwa Tuhan itu mempunyai sekutu, seperti yang dilakukan oleh kaum tua. Kaum mereka telah mempersamakan martabat berhala-berhala dengan martabat Tuhan yang tinggi. Disamakan berhala mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla. Tapi mereka tidak dapat memberikan alasan yang benar. Padahal agama seharusnya berdasarkan kepercayaan dan alasan yang benar. Mereka mengadakan nama-nama untuk sebutan Tuhan dengan hanya menuruti hawa nafsu mereka, berdasarkan dari otak mereka, kan begitu. Firman Allah Subhanahu wa taala itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan nenek moyang kamu mengada-ngadakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun untuk menyembahnya. Mereka hanya mengikuti dugaan dan apa yang diingini oleh keinginannya. Padahal sungguh telah datang petunjuk dari Tuhan mereka. Dalam Quran surat An-Najm, Quran surat 53 ayat 23, nama-nama yang diberikan kepada sekutu-sekutu Allah itu bermacam-macam, seperti Al-Lata, Al-Manat, Al-Uzza, yaitu nama-nama untuk berhala-berhala yang diberikan oleh orang-orang Arab jahiliyah. Kan berbeda dengan kita. Kalau kaum muda yang 7 orang ini mengatakan Allah itu hanya satu, Esa. Tapi kalau mereka mengatakan ya Lata, ya Uzza, ya Manat, gitu. Tuhannya banyak. Wa idzi i'tadaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'fu ilal kafi yansur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. The youth said to one another, and when you have withdrawn from them and that which they worship other than Allah, retreat to the cave. Your Lord will spread out for you of His mercy and will prepare for you
from your fire facility. Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah melainkan Allah, maka carilah tempat perlindungan ke dalam gua. Menyebarkan, melimpahkan bagi kalian Tuhan kalian dari rahmatnya. Dan dia akan menyediakan bagi kalian urusanmu sesuatu yang berguna. Dalam ayat ini jelaskan bahwa percakapan di antara mereka terus berlanjut. Sebagaimana dari mereka berkata kepada yang lain, bila mana kamu menjauhkan, ini kaum tua dengan kaum muda, menjauhkan diri dari kaum dan kampung halamanmu lahir dan batin, menolak untuk mengikuti adat istiadat mereka yang menyembah Lata dan Uzza, dan tidak mau menyembah selain Allah, sehingga menimbulkan kemarahan mereka terhadap kamu, maka seharusnya kamu mencari tempat berlindung. Disuruhnya berlindung oleh Allah, seperti gua. Di tempat tersebut, kamu dapat melakukan ibadah dengan tekun dan khusyuk serta terhindar dari gangguan kaummu. Bila mana kamu sudah menghambakan diri sepenuhnya kepada Allah serta memohon memeliharaannya, maka dia tentu akan mencurahkan rahmatnya kepadamu. Kamu tidak akan mati kelaparan atau kehausan dalam gua itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi jalan keluar kepadamu dalam mengatasi kesukaran makan dan minum ataupun lainnya. Allah akan melapangkan jalan beribadah dengan sempurna kepadanya sehingga kamu bisa merasakan kelezatan ibadah yang melebihi kelezatan lainnya. Demikian isi percakapan mereka. Apa yang mereka ucapkan itu lahir dari keyakinan dan harapan mereka akan anugerah Allah dan berkat kepasrahan dan keimanan mereka yang sempurna kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggerakkan hati para pemuda itu untuk menjadi orang-orang yang soleh, penghuni gua Al-Kahfi. Kisah mereka akhirnya selalu dikenang dalam sejarah umat beragama. Demikian sifat para pemuda itu selama hati mereka lebih suci dari lebih cinta kepada kebenaran, sifat yang amat baik yang diperlukan bagi seorang pemimpin. Ibnu Abbas berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tidaklah Allah mengutus seseorang nabi kecuali dia seorang pemuda, dan tiada diberikan ilmu kepada seorang alim kecuali dia pemuda. Kemudian beliau membaca potongan ayat-ayat tersebut sebagai berikut. Mereka yang lain berkata, kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, namanya Ibrahim. Quran surat Al-Anbiya, Quran surat 21 ayat 60. Dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, Quran surat Al-Kahfi, Quran surat 18 ayat 60, dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Quran surat Al-Kahfi, Quran surat 18 ayat 13. Ayat ini menunjukkan ketabahan hidup para pemuda Ashabul Kahfi ketika menyepi di dalam gua karena menyembunyikan agamanya. Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menolak menggunakan ayat ini untuk dijadikan dalil bagi keutamaan hidup uzlah. Beliau berkata, Ashabul Kahfi tidak mengasingkan diri mereka sendiri antara satu dengan yang lain. Mereka seluruhnya adalah orang-orang yang beriman. Mereka mengasingkan diri dari orang-orang kafir. Jadi wajarlah kalau mereka beruzlah agar terpelihara, mengasingkan diri, terpelihara dari penyiksaan orang-orang kafir dan raja yang hendak membunuh mereka. Hidup menyepi dalam arti mengasingkan diri dari kejahatan dan kebatilan yang tidak dapat diperbaiki atau mereka sanggup untuk memperbaikinya. Maka uzlah semacam ini dibenarkan. As-Suyuti dalam kitabnya Al-Iqlil berpendapat bahwa dari ayat ini harus diperhatikan suasana dikala terjadinya peristiwa uzlah pemuda itu. Mereka menyepi dengan melarikan diri ke dalam gua karena akan dibunuh oleh raja yang sewenang-wenang. Suasana saat itu juga tidak mendukung untuk berjuang melawan kesewenang-wenangan raja dan memperlihatkan keimanan mereka. Di masa permulaan Islam, Nabi menyuruh sahabat-sahabatnya berhijrah ke negeri Habsyah, kemudian ke Madinah, dan beliau sendiri lalu hijrah juga ke sana disebabkan oleh keganasan kaum musyrikin Quraisy. Sedangkan kaum muslimin tidak dapat berbuat apa-apa menghadapinya karena masih lemah. Bahkan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khususnya, mereka telah bersiap untuk membunuhnya. Mereka mengepung rumah Nabi di malam hari untuk melaksanakan rencana pembunuhan itu karena kaum musyrikin telah menjadikan persekongkolan untuk membunuh Nabi. Maka Allah memerintahkan agar Nabi hijrah. Nah, ada perintah hijrah. Atas dasar perintah itulah Nabi hijrah. Jadi bukan karena lari dari medan peperangan, menyendiri atau uzlah. Dan sebagaimana hidup uzlah dalam arti mengasingkan diri, menyendiri dari kemewahan hidup, perbudakan harta, hawa nafsu, lalu hidup sederhana di tengah-tengah masyarakat. Sebagaimana yang diperlihatkan oleh Nabi Az-Dzar Al-Ghifari, tidak tercela
Bahkan dibenarkan oleh agama Islam, Ibnu Katsir yang berkata, Abu Dzar berpendapat bahwa tidaklah patut seorang muslim memiliki harta melebihi dari persediaan makanannya sehari semalam, atau dari sesuatu yang dipergunakannya untuk berperang, atau dari sesuatu yang disediakan untuk tamu. Beliau berpegang kepada dahir ayat, orang-orang yang menyimpan emas dan perak tidak menginfakannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. At-Taubah Quran surat 9 ayat 34. Abu Dzar hidup dalam kesederhanaan karena tidak mau terlibat dalam kehidupan mewah yang mulai merebak pada zaman Khalifah Utsman radhiyallahu an. Demikian contoh kehidupan uzlah yang terdapat di kalangan sahabat Rasulullah. Jadi banyak yang mengasingkan diri. Untuk yang pertama menyelamatkan diri, dan yang keduanya untuk mempertahankan imannya, itu boleh beruzlah. Wa tarasama saiza tala'at tadzawaru an kahfihim datal yamini wa idza gharabat taqriduhum data simali wa hum fi fajwatim min dzalika min ayatillah may yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. And had you been present, you would see the sun when it rose inclining away from the cave on the right, and when it set passing away from them on the left, while we are lying within an open space thereof. That was from the signs of Allah. He whom Allah guides is the rightly guided, but he whom he sends astray, never will you find for him a protecting guide. Jadi arti dari ayat ini, dan kamu akan melihat matahari ketika ia terbit miring atau condong dari gua mereka di sebelah kanan, dan ketika ia terbenam meninggalkan mereka di sebelah kiri, dan mereka dalam tempat yang lurus daripada guanya. Demikian dari tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang memberi petunjuk Allah, maka dia orang yang mendapatkan petunjuk, dan barang siapa yang disesatkan, maka dia tidak akan mendapatkan baginya pemimpin yang memberi petunjuk. Sesudah para pemuda itu berbincang-bincang tentang kaumnya serta dirinya sendiri, mereka memutuskan untuk menyendiri atau uzlah ke dalam gua di sebuah gunung yang mereka sepakati. Dalam ayat ini Allah menerangkan keadaan tempat perlindungan mereka. Pintu gua tersebut menghadap ke utara. Di pagi hari matahari terbit ke arah timur, dan di sore hari matahari condong ke barat menyilang pintu gua itu. Dengan demikian cahaya matahari hanya akan mengenai langsung pintu gua dari samping kiri dan kanan. Penghuni-penghuni gua itu, 7 pemuda itu sendiri, tidak terkena sinar matahari meskipun mereka berada di tempat yang luas. Ruangan gua itu mendapatkan cahaya matahari yang membias dari mulut gua. Maka ruangan itu tidaklah gelap dan selalu memperoleh udara yang sejuk. Mengenai di mana lokasi ini, di lokasi gua ini, para ahli tafsir berpendapat bahwa ada yang mengatakan gua itu adalah daerah dekat Ayla atau Yerusalem di Palestina. Ibnu Ishaq mengatakan di Nainawa, yaitu kota lama di daerah Mosul. Ada pula yang mengatakan di negeri Romawi. Dalam keterangan di atas disebutkan bahwa kisah-kisah ini terjadi di kota Efesus. Berdasarkan riwayat dari bangsa Arab, akan tetapi sampai sekarang tidak ada bukti yang kuat di mana sebenarnya tempat gua itu. Sekiranya ada faedahnya tentu Rasulullah SAW akan memberitahu kita di mana tempat itu. Itulah tanda-tanda kekuasaan Allah yang diperlihatkan kepada para hambanya yang beriman. Segala peristiwa yang dialami oleh para pemuda itu sejak kekuasaan Allah yang diperlihatkan kepada para hambanya yang beriman, segala peristiwa yang dialami oleh pemuda itu sejak mereka memperoleh hidayah di jalan tauhid, bermusuhan dengan kaumnya dan keluarganya tanpa mengindahkan kepentingan pribadi, padahal mereka masih muda. Kemudian mereka memilih dengan tepat sebuah gua yang sehat untuk tempat tinggal. Jadi ada mataharinya masuk sedikit mungkin ya. Selanjutnya mereka terbangun kembali sesudah 300 tahun. Lebih lamanya berada dalam keadaan tertidur dalam gua itu menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah yang terdapat dalam alam ini. Tetapi semua tanda-tanda itu hanya dapat dihayati oleh mereka yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima petunjuk kepada jalan kebenaran seperti pemuda-pemuda gua itu. Mereka lah orang-orang yang memperoleh petunjuk dengan tepat memilih jalan kebenaran sehingga mereka berbahagia dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi. Mereka telah mencapai dan menghayati segala rahmat pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya selalu mereka harap-harapkan. Berbeda halnya dengan
mereka orang-orang yang tidak memperoleh petunjuk. Mereka adalah orang-orang yang sesat karena salah memilih jalan yang harus ditempuh. Kecondongan kepada nafsu duniawi menyebabkan mereka salah dalam memilih jalan kebenaran. Mereka terjerumus ke dalam kesesatan, jalan yang tidak membawa kebahagiaan. Allah menyesatkan mereka karena memang demikian keadaannya. Bagi mereka sangat sukar untuk menemukan pembimbing yang mengembalikan mereka ke jalan yang lurus dan melepaskan dari kesesatan. Karena iman dan ingkar itu terletak pada kehendak Allah. Jadi segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini termasuk yang dilakukan oleh pemuda itu atas izin Allah. Dia memberi taufik kepada hambanya yang dikehendakinya dan membiarkan orang yang dikehendakinya dalam kesesatan. Dan pemuda itu mempertahankan keimanannya kepada Allah sehingga mereka diberi kelebihan untuk bisa tidur sampai dengan 300 tahun lamanya di dalam gua dan tetap sehat badannya karena dipelihara oleh Allah. Wa tahsabuhum aiqada wa hum waqud wa nukalibuhum datal yamini wa datal simal wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil washid law tala'ta alaihim lawallaita minhum firara wa lamuli'ta minhum ru'ba and you would think them awake while they were asleep. And we turned them to the right and to the left, while their dog stretched his forelegs at the entrance. If you had looked at them, you would have turned from them in flight and been filled by them with terror. Dan kamu mengira bangun dan sedang mereka tidur, dan kami membolak-balikan mereka sebelah kanan dan sebelah kiri. Dan sedang anjing mereka mengulurkan kedua lengannya di halaman pintu guha jika kamu melihat atas mereka. Tentu kami berpaling dari mereka, melarikan diri, dan tentu kamu dipenuhi dari mereka ketakutan. Setelah mendapat tempat yang aman dalam guha, mereka beribadah dengan tekun di dalamnya sampai Tuhan menutup pendengaran mereka sehingga mereka tertidur dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keadaan mereka sewaktu tidur. Mereka tampaknya bangun, tetapi sebenarnya mereka tidur. Ibnu Katsir berkata, sebagian ahli ilmu menerangkan bahwa tatkala Allah menutup pendengaran mereka dengan jalan menidurkan mereka, mata mereka tidak tertutup rapat agar udara tetap bisa masuk. Karena mata mereka terbuka, mereka disangka tetap terjaga, seolah-olah mereka melihat siapa yang berdiri di hadapan mereka. Padahal mereka itu benar-benar tertidur. Tetapi berbeda dengan tidur manusia biasa. Umumnya pada waktu tidur biasa terdapat tanda-tanda istirahat dari organ-organ tubuh mereka, terutama mata dan wajah. Tidur para penghuni guha itu menyimpang dari sunatullah yang berlaku karena pencipta alam berkehendak untuk memperlihatkan kekuasaan dan kedaulatannya atas alam semesta ini kepada manusia yang ingkar. Meskipun dalam keadaan tidur, mereka digerakkan oleh Allah dengan membalikan mereka ke kiri dan ke kanan, sebagaimana lazimnya orang yang hidup yang sedang tidur. Namun hal itu tidak mengurangi keluar biasaan peristiwa tidur itu sendiri. Berbalik mereka tidak dapat disamakan dengan berbalik seseorang yang tidur biasa supaya badan tetap terpelihara. Allah Maha Kuasa memelihara badan mereka. Walaupun mereka tidak membalik ke kiri dan ke kanan, Allah menggerakkan mereka tepat waktu tertentu untuk menunjukkan adanya kehidupan dan membedakan mereka dari patung atau mumi yang merupakan benda mati. Walaupun misalnya mereka berbalik ke kiri dan ke kanan, sekali dalam setahun sudah cukup menunjukkan keajaiban yang luar biasa bagi orang-orang yang menyaksikan karena mereka tidur lebih dari 300 tahun. Pendapat ahli tafsir beragam dalam hal itu. Ada yang mengatakan 6 bulan sekali mereka berbalik. Ada yang mengatakan sekali setahun pada Asyura. Ada pula yang mengatakan 9 tahun dan sebagainya. Perhitungan waktu itu tidak penting untuk diketahui. Anjing peliharaan mereka dalam keadaan membujurkan badannya dengan kedua kaki depannya berada di dekat pintu guha. Suasana dalam gua itu sangat menyeramkan. Siapa saja yang ingin masuk hendak melihat keadaannya, mereka tentu akan merasa takut dan melarikan diri. Tidak seorang pun yang berani masuk ke dalam gua itu. Tuhan menciptakan suasana seram dan menakutkan dalam gua itu, menurut Ibnu Katsir, agar jangan seorang pun mendekati dan menyentuh mereka sampai kelak datang ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab peristiwa ini mengandung hikmah yang besar. Alasan yang kuat bahwa janji Allah itu benar dan kiamat pasti akan datang. Jadi Al-Kahfi ini menceritakan mengenai kisah pemuda yang tidur 309 tahun di dalam guha beserta dengan anjing, kemudian dibangunkan kembali oleh Allah untuk memperlihatkan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala
dan membuat perlawanan bahwa Allah itu esa, satu, tidak ada Lata, tidak ada Uzla, tidak ada ya Lata ya Uzat, itu tidak ada seharusnya, karena Allah itu hanya satu. Jadi Allah ini ingin memperlihatkan kekuasaannya. Nah, maka dibuatlah Ashabul Kahfi ini. Wa kadzalika basnahum liyatasaalu bainahum qala qailum minhum kam labistum qalu labisna yauman aw ba'da yaum qalu rabbukum a'lamu bima labistum faba'atsu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal madinati falyanzur ayyuha azkam ta'aman falyatikum biridkim min wal yatalattaf wala yushironna bikum ahada, dan hendaklah dia bersikap lemah lembut, wal yatalattaf. And similarly we awakened them that they make question one another. Said a speaker from among them, how long have you reminded here? They said, we have reminded a day or part of a day. They said, your Lord is most knowing of how long you reminded. So send one of you with this silver coin of yours to the city, and let him look to which is the best of food, and bring you provision from it, and let him be cautious, and let no one be aware of you. Artinya itu, dengan demikian kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka. Dan mereka berkata, seseorang berkata di antara mereka, berapa lama kamu berdiam? Berkata atau menjawab, kami berdiam hari atau sebagian hari. Mereka berkata, Tuhan kalian lebih mengetahui dengan apa yang kamu berdiam. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu dengan uang perakmu ini ke kota. Maka lihatlah, perlihatkanlah manakah lebih suci atau lebih bersih makanan. Maka hendaklah dia membawa untukmu dengan sebagian rezeki daripadanya. Dan hendaklah dia bersikap lemah lembut, dan janganlah dia memberitahukan untuk kalian satu atau seseorang. Ayat ini Allah menjelaskan, menerangkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan tentang para pemuda Ashabul Kahfi ketika bangun dari tidur. Keadaan mereka baik, badan, kulit, rambut maupun yang lainnya masih sama dengan waktu mereka tidur. Semuanya sehat, semuanya utuh, bahkan pakaian yang melekat di badan mereka tetap utuh. Subhanallah ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kepada mereka keagungan, kebesaran dan kekuasaannya, serta keajaiban dan keluar biasaan perbuatannya terhadap makhluknya. Oleh karena itu, iman mereka bertambah kuat untuk melepaskan diri dari penyembahan dewa-dewa dan bertambah ikhlas hati mereka untuk semata-mata menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Esa. Setelah bangun dari tidur yang lama, mereka saling bertanya satu sama lain untuk mengetahui keadaan mereka. Salah seorang dari mereka berkata kepada kawan-kawannya, berapa lama kalian tinggal di dalam gua ini? Dia menyatakan ketidaktahuannya tentang keadaan dirinya sendiri selama tidur. Lalu minta kepada kawannya yang lain untuk memberikan keterangan. Kawan-kawannya menjawab, kita tinggal dalam gua ini sehari atau setengah hari. Yang menjawab itu pun tidak dapat memastikan berapa lama mereka tidur, sehari atau setengah hari, karena pengaruh tidur masih belum lenyap dari jiwa mereka. Mereka melihat tanda-tanda yang menunjukkan sudah berapa lama mereka dalam gua itu. Kebanyakan ahli tafsir mengatakan bahwa waktu mereka datang memasuki gua itu adalah pada pagi hari. Kemudian waktu Tuhan membangunkan mereka dari tidur adalah sore hari. Karena itulah yang menjawab menyangka bahwa mereka berada di 1 atau setengah hari. Kemudian kawan-kawannya lain berkata, Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lama kamu tinggal di sini. Perkataan pemuda yang terakhir ini sangat bijaksana untuk membantah pernyataan dan jawaban kawan-kawannya yang terdahulu. Pernyataan itu seakan-akan diilhami oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, didasarkan atas bukti-bukti nyata. Sesungguhnya masa yang panjang itu hanya dapat diketahui dan ditentukan secara pasti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akhirnya menyadari keterbatasan kemampuan mereka untuk mengetahui yang gaib. Setelah sadar, barulah perhatian mereka beralih kepada kebutuhan yang pokok, yakni makan dan minum. Salah seorang di antara mereka disuruh pergi ke kota untuk membawa uang perak untuk membeli makanan. Menurut riwayat namanya Tamliha. Sebelum membeli, ia diminta terlebih dulu memperlihatkan makanan itu, mana yang halal, mana yang haram, serta mana yang baik, mana yang kurang baik. Makanan yang halal dan baik itulah yang dibawa
kembali ke tempat perlindungan mereka. Tamliha diminta agar berhati-hati dalam perjalanan, baik waktu masuk ke kota maupun kembali ke kota. Jangan sampai dia memberitahukan kepada seorang pun tentang keadaan dan tempat persembunyian mereka. Dari potongan ayat, fab'atsu ahadukum biwarikikum hadhihi, yang artinya maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Terdapat istambat hukum yang berhubungan dengan wakalah atau berwakil, yakni seseorang diperbolehkan menyerahkan kepada orang lain sebagai ganti dirinya urusan harta dan hak semasa hidupnya. Ibnu Al-Rabi berpendapat bahwa ayat ini menjadi dasar paling kuat untuk wakalah atau berwakil. Ya, kurang lebih itu mengenai Ashabul Kahfi yang menceritakan mengenai keesaan Allah, keesaan Tuhan, dan larangan untuk kita menduakannya. Tidak boleh menduakannya. Jadi Allah itu hanya satu, tidak beranak dan tidak diperanakan. Dalam Quran surat Al-Kahfi ini dijelaskan. Shadaqallahul azim.